Selanjutnya, mari saja kita dengarkan ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Babai Suhaimi SE selaku Ketua Dewan Kota Depok. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ini ibu-ibu jauh banget di sono ini. Kedengeran ibu? Kedengeran? Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Bu, berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah kita maulid lagi baik. Ya Bu ya, udah berapa kali ibu maulid? Udah banyak enggak hitung. Alhamdulillah sekarang maulid lagi baik. Mudah-mudahan ibu pada baik, amin. Ya Allah ya Rabbal. Suami ibu baik, anak ibu baik, keluarga ibu baik, orang tua ibu baik. Alhamdulillah. Tetangga ibu baik, amin. Sebab kadang-kadang ada tetangga ibu air mukanya asem baik. Ada yang begitu, air mukanya asem baik. Biarin, nanti juga lama-lama. Teman ibu baik, amin. Sebab ada juga kadang-kadang teman ibu mengaji baik. Maulid datang baik. Makanan apa baik dibawa? Baik, tapi hatinya degik. Ada teman ibu yang degik baik. Insya Allah tidak ada. Kalaupun ada, Bu, teman ibu, hatinya degik baik, biarin. Nanti juga lama-lama baik. Sebaik hatinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasul, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Yang mulia guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanah, Al-Mukarram, Al-Ustad, apa? Juhri, Kudri, Pak Ustadz Kudri Abdillah dari Pejaten, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kita doakan beliau biar sehat walafiat. Yang mulia guru kita, orang tua kita Bapak Amil Akil, alhamdulillah ada bersama kita. Al-Mukarram Bapak Ustadz Ghazali, alhamdulillah juga ada. Al-Mukarram Bapak Ustadz Gondrong, Ustadz, iya alhamdulillah ada. Al-Mukarram Bapak Ustadz, apa nih Pak D, orang tua kita juga ada. Alhamdulillah Ketua Karang Taruna, Bang Toing juga ada. Bapak RW, mana Pak RW? Pak RW 2 kurang sehat, kita doakan biar sehat. Para ketua RT ada hampir lengkap 1 sampai dengan 6 dari 10 RT yang ada. Bapak-bapak haji, para tokoh masyarakat, ketua Majlis Taklim Al-Hidayah. Mudah-mudahan betul-betul semua anggotanya dapat hidayah dari Allah, amin. Ibu-ibu, nenek-nenek ada? Ada 1, 2, 2 baru 3. Janda ada janda? Mana janda?
Bustaja Amro sebelahnya janda nih ya. Hidup janda. Kayaknya kita bentuk persatuan nanti ini. Persatuan janda sekota Depok ya. Semua yang hadir insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf datang terlambat, hari ini tuh ada 4. Di Pak Ustadz Maryadi hari ini peresmian Majlis Ta'lim, yang kan Bedahan. Kemudian ada di Ratu Jaya, ini baru 2 tempat, kayaknya nggak kekejar 2 taklim lagi. Yang kan tadi di Ustadz Jainuddin HMR Majlis Taklim ibu-ibunya. Hadirin sekalian yang berbahagia, bersyukur kita datang dalam peringatan Maulid ini. Saya hanya menghimbau dan berpesan untuk diri saya dan ibu semua. Bu, jadikan peringatan Maulid ini selalu saya ulang-ulang. Pertama, untuk memperkokoh tali persaudaraan kita. Insya ibu ini kan udah ketemu, betul tidak? Satu sama lain. Sebab Allah menegaskan kepada kita agar kita jaga ukhuwah basariyah kita. Kita ini bersaudara, jangan saudara sama saudara gedeg baik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'alakum turhamun. Allah perintahkan kita jaga persaudaraan kita. Rasulullah menggambarkan persaudaraan kita itu bagaikan satu tubuh. Kepala, badan, leher, kaki, tangan. Kalau ada satu badan kita yang terluka, maka dirasakan pula oleh badan yang lain. Betul tidak? Ibu kepaduk, yang teriak yang mana? Mulut ibu. Jangan aduh. Astagfirullahalazim. Padahal kaki yang kepaduk. Tapi mulut yang teriak, pala yang pusing. Itulah persaudaraan kita. Makanya dalam peringatan Maulid ini pergunakan untuk memperkokoh itu. Agama kita mengajarkan kalau kita ketemu sesama muslim, ucapkan doa. Apa doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pancarkan air muka yang enak dipandang mata. Jangan ketemu teman sama teman dalam satu taklim malah melengos. Gedeg baik bawaannya. Kenapa sih lu melengos? Gua sebang lihat si Anu ono. Si Nunung, gua gedeg bener si Nunung. Ada si Nunung. Katanya kita bersaudara, betul tidak? Katanya umat Rasulullah, kenapa benci sesama kita? Enggak boleh dong, betul tidak? Makanya jadikan peringatan Maulid untuk memperkokoh persaudaraan kita. Rasulullah mengajarkan bu, untuk menjaga persaudaraan sesama tetangga, karena dalam Islam saudara yang paling dekat adalah tetangga. Rasulullah mengajarkan kalau masak daging, jangan sampai yang kan tetangga hanya kebauan baunya doang, kan airnya banyakin. Bagi tetangga walaupun cuman airnya doang. Kira-kira tetangga nerima kagak? Artinya dijaga betul ibu tentang perasaan sesama kita, sesama saudara. Jangan ngaji mengaji tibang gara-gara seragam, kudu pada bermusuhan. Gue bilang juga apa, jangan nama dia ngutangnya. Gue pakai dia kan kagak bagus seragamnya. Gue mah gedeg, ini halah seragam sih kayak begitu. Lu ngutangnya sama dia, orang mah mempo anu kan gue udah bilang mempo anu mah murahan.
Orangnya juga kalau nagih itu. Pak, ini saya lagi cerita ibu-ibu baik nih. Kalau bapak-bapak nggak perlu saya ajak cerita, karena ibu-ibu banyak ceritanya. Betul, Bu? Ini penting. Sampai lagi kalau marahannya luar biasa. Ya Allah. Jadikan peringatan Maulid untuk kita memperkokoh persaudaraan kita. Yang kedua, jadikan peringatan Maulid sebagai media untuk menambah ilmu. Tadi Pak Ustadz telah menyampaikan banyak ilmu kepada ibu. Bercerita bagaimana tentang Rasulullah, kemuliaan Rasulullah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Maka dari itu ibu, kalau peringatan Maulid ibu datang seperti ini, perhatikan dengan baik. Ya Bu ya. Makanya guru kita mengajarkan, Islam mengajarkan ketika kita menuntut ilmu, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah niatnya yang benar. Innamal a'malu binniyat. Mau kemana ngaji? Datang, kagak enak gua, kemarin dia kan datang di rumah gua. Kalau dia kagak datang, gua kagak datang sih. Nah, berarti niatnya bukan karena datang Maulid, datang. Datang juga, datang. Habis itu si Bu RT narik-narik baik, gue sebel banget. Padahal gue mau jalan-jalan. Nah, berarti kan karena Bu RT. Betul tidak? Itu yang pertama, niat. Yang kedua, ikhlas. Jangan pernah melakukan suatu perbuatan tidak disandarkan keikhlasan. Percuma ibu berbuat baik. Ibu datang ikhlas nggak nih? Ridho. Ini saya lihat kan bungkusannya beda-beda nih. Ada yang plastiknya hitam, ada yang plastiknya warnanya hijau bagus, ada yang merah nih. Awas nggak ikhlas. Ntar begitu keluar dari sini ngomong, panitia sih begitu idih Allah. Kantong kayak begini buat dikasih gitu. Gue memalu jadi panitia kantongnya kayak begini. Yang lain diberikan bagus, ibu cemburu. Giliran majlis taklim mono dikasih bagus, kita mah jelek ya. Idih, panitia sih begitu. Ah, berarti ibu nggak ikhlas, betul tidak? Orang yang ikhlas sudah menerima apa yang menjadi, apa itu takdir yang Allah telah berikan. Memang ibu kebagiannya plastik hitam kayak begitu, ya terima. Sementara ibu kantongnya hijau bagus, malah ada yang kagak terima. Betul tidak? Ini ikhlas perkara beringan tapi berat kita lakukan. Ibu yang sedekah ikhlas, ikhlas enggak? Ini kan pada sedekah, betul tidak? Untuk perayaan ini. Tuh kalau gue bukan amal gede kagak bakalan tuh ustadz tuh panggil. Itu kan gua itu yang amal gede. Jangan. Yang ketiga, ilmu akan masuk dengan dasar keikhlasan, tapi yang ketiga penting apa? Kehusuan. Ini kadang-kadang kita berbuat baik, khusyuknya kagak. Sampai lagi urusan ngaji, betul tidak? Setan sering gadain ibu. Ada yang ngaji ngomong melulu. Bener nggak? Gimana ilmu mau masuk? Ilmu guru lagi bacain, ibu berbisik baik. Yang dibisikin temennya sendiri. Ada orang yang ngaji begitu? Siapa baik? Allahu Akbar ibu. Makanya di akhirat nanti ada gambaran bahwa yang paling banyak di neraka adalah kaum ibu-ibu. Ya Allah. Bu, tapi insya Allah dari wajah ibu ini insya Allah masuk surga semua. Yang masuk mah Allahu Akbar. Bu,
menuntut ilmu. Jadikan sebagai media untuk menuntut ilmu. Tapi yang ketiga, langkah khusyuk ini penting. Khusyuk itu apa sih? Tekun, serius. Ya Bu ya? Kapan waktu ngomong silakan Ibu ngomong, kapan waktu memang dengarkan dengan baik, dengarkan dengan baik. Memang setan begitu. Saya lihat ada ibu ngaji kemasukan setan uget. Ngajinya uget baik. Ada yang begitu? Ada. Ntar belonjor, ntar bedeku, ntar miring kiri. Hah? Ini. Ngapa-ngapa. Benar nggak? Yang penting pada saat ibu uget, alam pikiran ibu, otak ibu, hati dan perhatian ibu kepada guru yang menyampaikan itu. Ini udah uget, nengok melulu. Nengok kiri, nengok kanan. Ngelihat kerudungan teman, ngelihat tangan teman, ngelihat tas teman. Yang lebih berbahaya lagi adalah lagi ngaji kemasukan setan ngoceh, ngomong. Ngajinya ngomong baik. Yang diomongin temannya sendiri, lihat deh itu si Titin. Ada si Titin sini. Ya ada. Udah janda kena lagi nih. Tenang Bu Titin. Tenang. Lihat deh si Titin itu tangannya pakai gelang. Biasanya juga pakai karet. Kata temannya yang gedeg sama si Titin apa ngomong, udah paling gue gelang sepuan. Ya Allah, itu terjadi gara-gara ngajinya ngomong. Nah, kalau ngaji jangan ngomong kayak bapak-bapak dong, kalau ngaji khusyuk. Saking khusyuknya, sampai kagak tahu kalau gurunya udah selesai ngajarin. Kenapa? Tidur. Ya Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jadikan peringatan Maulid sebagai media untuk kita berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat kepada Rasul, Allah saja berselawat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berselawat dengan sebaik-baiknya selawat. Satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, 10 kali Allah balas selawat kita. Allahumma salli ala dina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Ibu luar biasa kalau ibu tahu artinya itu selawat Bu. Intinya selawat tibil kulub itu adalah permohonan kita melalui selawat kepada Rasulullah agar Allah sehatkan jiwa dan hati kita. Masya Allah. Ya Bu ya. Selawat itu wajib. Siapa orang yang 1 hari 1 malam tidak baca selawat, maka diragukan keimanannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah. Sebab ada waktu yang ditentukan oleh Allah, kita wajib baca selawat. Betul tidak? Waktu kapan itu? Waktu sholat. Kita berselawat kepada Rasulullah. Makanya bersyukur ada peringatan Maulid. Ibu-ibu sekarang kan ngajinya nggak kayak ibu-ibu dulu.
Kalau ibu-ibu dulu yang kan banyak baca selawat. Ibu sekarang suka tidak bisa membedakan mana selawat, mana nyanyian. Betul tidak? Ada panggilan lewat nyanyian. Ibu-ibu sekalian, hari ini saya tanya sama ibu, itu selawat atau lagu? Ngapain? Ngajak betul memang, tapi kenapa harus mempergunakan lagu? Lebih bagus baca selawat saja ibu-ibu, umumkan saja langsung. Mengapa? Belum tentu apa yang ibu nyanyikan tadi ada nilai pahalanya di mata Allah. Betul tidak? Karena itu lagu bukan sholat. Tapi kalau sholawat, ya Allah. Hah? Depanannya selawat, tapi itu artinya bukan sholat. Beda selawat. Kalau selawat kita yang kan menyampaikan doa untuk Rasulullah. Kalau tadi mengajarkan ngaji, orang juga tahu ngaji itu wajib, betul juga. Lah kalau yang dableng mah tetep baik kagak ngaji. Walaupun diajak dengan lagu, lebih bagus baca sholawat saja. Betul tidak? Lebih yang kan tepat dan ada pahalanya di mata Allah. Itu ibu. Bahkan salawat itu banyak manfaatnya. Tergantung keyakinan, ada salawat yang diyakini dan terus dibaca akan mempermudah kesulitan yang dia hadapi. Saya waktu umroh pernah disampaikan oleh seseorang. Orangnya orang biasa, bukan ustadz, bukan apa. Kata dia apa? Baik kalau pengen nanti di Mekah bisa nyium Ajwar Aswad, pokoknya selawat saja. Saya ingat waktu itu ibu ketika saya umroh. Saya niat mau cium Ajwar Aswad. Saya terus berselawat selama muterin Ka'bah setelah saya yang kan tawaf itu. Apa yang terjadi? Alhamdulillah bu, kesampaian. Allah kasih kemudahan. Saya pulang dari Masjidil Haram ke kamar. Istri saya tanya, lama bener Pak habis sholat subuh? Iya alhamdulillah tadi papa bisa nyium Ajwar Aswad. Istri saya marah, besok mama harus nyium juga, nggak bisa masa papa doang. Begitu habis sholat subuh, kemudian tawaf lagi saya lakukan. Dan setelah itu terus saya baca salawat. Saya dengan istri saya diberikan kemudahan lagi oleh Allah bisa nyium Ajwar Aswad karena salawat. Tiba-tiba begitu dalam kerumunan hanya tinggal beberapa meter. Ada orang ngawe-ngawe, Pak sini tangan Bapak, Pak tangan Bapak. Enggak taunya orang Tasik. Dituntun saya sama istri saya mendekati emperan Ka'bah. Kemudian terus dituntun sama dia. Selesai, dituntun lagi keluar. Baru dia ngomong, Pak biasanya saya memang selalu jasa nganterin orang bisa nyium Ajwar Aswad. Tapi dari awal, dari sebelum berangkat udah janjian. Ini tidak. Dia nolong alhamdulillah sehingga dia tidak minta upah. Yang kan kalaupun dikasih alhamdulillah. Akhirnya saya kasih. Saya tidak minta dan dia juga tidak minta. Itu salawat ibu. Ada salawat yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Tergantung daripada keyakinan itu. Dan percayalah tidak ada salawat yang tidak manfaat dan merugikan kita. Setiap kita baca salawat pasti akan ada manfaat dan keberkahannya. Insya Allah. Makanya jadikan peringatan Maulid untuk berselawat kepada Rasulullah. Makanya kan kalau bukan lagi Maulid, ini model kayak kita baca selawat mah jauh ini kita. Betul tidak? Alhamdulillah kita bisa baca salawat karena hadir dalam peringatan Maulid. Dah, ini baik. Doain saya biar berkah, biar selamat. Pak RT, saya kemarin sudah survei Kali Sanggerahan
yang per detik Bapak Saudara sekalian, sampah itu longsor Pak. Per detik Pak. Sampah longsor. Dan saya sudah survei, sudah tahu persis. Memang dilematis Bapak Saudara sekalian. Ada yang mengatakan tolong dilebarkan itu kali Sanggerahan. Karena sudah nggak berbentuk dan di mana. Sementara yang ada sudah berhimpitan dengan tanah warga Pasir Putih. Tapi berdasarkan survei saya langsung beberapa hari yang lalu Pak, kalau kali Sanggerahannya di situ ada pondasi yang gugur ke tengah. Kalau itu diangkat, semakin deras air, maka semakin membahayakan tumpukan sampah yang ada di sebelah timur Pak. Per detik bergesernya. Makanya ada alat beko 5 Pak di sana. Untuk terus ngangkat. Kalau tidak dilakukan itu, kemudian airnya dikencangkan. Sepanjang belum dibangun pondasi dengan paku bumi, ini bisa berdampak kepada kebanjiran massal warga Pasir Putih dan warga Bulak Barat sampai ke Cipayung Jaya Pak. Saya sudah survei tanah yang di sebelah selatan Pak, RW 08 Bulak Barat dan RW 04 yang kan Pasir Putih. 1 hektar lebih yang kerendam. 19 bidang tanah Bapak Saudara sekalian. Warganya sudah luar biasa yang kan mengeluh. Termasuk kita juga di sini. Ada tanah warga belum dibayar tapi sudah dijadikan tempat penampungan sampah. Betul tidak Bu? Ini problem. Termasuk saudara kita yang tanahnya gugur hilang karena tergerus kali Sanggerahan. Dan yang sangat saya sayangkan kemarin pengadilan yang kan di Provinsi Jawa Barat yang kan malah masih menunda tentang pembayaran yang kan kepada masyarakat yang harusnya segera dibayar. Ibu mohon doa, doain pemerintah kota dan saya di DPRD biar bisa menyelesaikan masalah ini, amin. Satu-satunya jalan harus dibayar semua tanah warga yang terdampak, yang kan TPA Cipayung, setuju nggak? Karena kalau tidak dibayar nggak bisa, kalau bisa dirapikan nggak mungkin. Dan itu butuh yang kan duit, yang kan ratusan miliar. Bahkan triliunan Bapak Saudara sekalian. Ini permasalahan yang tidak main-main Bapak Saudara. Berdampak kepada persoalan yang kan bahaya. Makanya mohon kepada Bapak sekalian doanya dan bantuannya agar bisa ada jalan keluar. Sebab kita gara-gara pengelolaan sampah yang tidak sempurna ini, tidak baik ini selama puluhan tahun ke belakang kemarin, kita sudah kerugian. Yang kan APBD kita udah puluhan miliar Bapak. Jembatan yang wadas dari Bulak Barat ke Pasir Putih itu dibangun yang kan kurang lebih di tahun 2000 yang kan 13 atau 2012 yang lalu atau 2016 yang lalu Bapak Saudara sekalian, itu kan miliaran. Kalau tidak salah waktu itu hampir 5 miliar Pak. Sekarang terendam, tidak dapat dipergunakan. Gang Alip saja jembatan, kalau saja yang kan itu tidak dijaga, mungkin sudah kelebuh juga yang kan oleh luapan banjir kali Sanggerahan. Sebab antara kali Sanggerahan masuk ke Gang Alip ada 2 kali Pak, yang menjadi 1 kali Binong dan kali Sanggerahan. Jadi 1 mengalir ke samping TPA kita menjadi 1 kali Sanggerahan. Untuk itu yang terakhir saya mohon kepada Ibu mengingatkan diri saya dan Ibu semuanya. Tolong kita jaga kampung kita, jangan buang sampah sembarangan. Ya Bu ya, kumpulkan dengan baik. Yang kan seperti itu, yang kan dikelola nanti oleh Pak RT dan Pak RW, dibuang pada tempatnya. Sebab salah satu banjir yang disebabkan, yang kan banjir yang terjadi di kampung-kampung di beberapa titik juga salah satunya karena sampah yang kan yang berserakan di mana-mana. Saluran-saluran drainase sudah diisi oleh banyak-banyak sampah yang kadang-kadang kita buang. Termasuk plastik-plastik. Bahkan Bapak, Ibu, di Jakarta sudah terjadi hujan di mana hujannya mengandung biji plastik yang membahayakan daripada paru-paru kita Pak. Tubuh kita di Jakarta Bu. Makanya Menteri Kesehatan
dan Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anum sudah diinstruksikan warganya kalau hujan pakai masker. Karena apa? Hujannya bukan sekedar air, tapi sudah ada biji plastik yang menyebar kemana-mana, Pak. Mudah-mudahan tidak masuk ke kota Depok. Amin. Ini membahayakan dan ini yang kan bisa terjadi di kampung kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin. Doain saya biar berkah, biar selamat. Apa yang saya perjuangkan dan laksanakan dan apa yang saya cita-citakan dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri dan saya langsung pulang, enggak madang lagi, madang ini. Pok. Madang. Oh, madang. Yang kan sebab saya ada acara, yang kan nanti jam 12:30 saya ngumpulin ibu-ibu Majlis Taklim Kelurahan Bojong Pondok Terong yang sudah terdata 17 Majlis Taklim dari 25 Majlis Taklim yang saya undang. Ntar jam 12:30 yang kan ngumpulin, yang kan karena ada acara yang saya mau laksanakan. Doain biar berkah, biar selamat. Ya, Ustaz Jamroh, demikian terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.